I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Baiklah, saat ini saya Vivin Rio Dameng dari Sekolah Tinggi Teknik Kelas Nusantara akan memaparkan tugas bahasa Indonesia yang bernarasi tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi, lupakan sejenak kenangan lama dan fokus saja pada pemaparan saya, karena saya janji materi yang saya paparkan ini gak akan bikin patah hati. Nah, baik, sekarang saya akan memaparkan. Di sini ada 3 submateri, yaitu yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia, yang kedua kedudukan bahasa Indonesia, yang ketiga fungsi bahasa Indonesia tersebut. Nah, baik, sekarang kita akan berlanjut ke submateri yang pertama, yaitu sejarah bahasa Indonesia. Nah, pada tahun 1901 ada namanya ejaan Melayu. Ejaan tersebut menggunakan huruf Latin dan dibuat berdasarkan rencana Van Open Bizat. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Sumpah Pemuda melahirkan 3 ikrar dan salah satunya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara, dan itu disahkan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang kita beralih ke topik yang kedua, yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu 1 bahasa persatuan dan yang kedua bahasa negara. Nah, bahasa persatuan atau bahasa internasional dikukuhkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, tepat di hari terbentuknya 3 ikrar oleh para Kongres Pemuda yang disebut Hari Sumpah Pemuda. Hal ini tercantum dalam naskah Pemuda yang ketiga, berkedudukan sebagai bahasa nasional negara. Dan yang kedua, bahasa negara. Bahasa negara atau bahasa resmi negara dikukuhkan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini artinya bahwa Indonesia sebagai bahasa resmi. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus digunakan sesuai kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Nah, sekarang kita akan masuk di topik yang ketiga atau sub yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia dipandang sebagai kedudukan bahasa persatuan atau bahasa nasional. Di sini dia terbagi atas 3 jenis, yaitu
lembaga kebangsaan. Satu sebagai lembaga sebagai lambang kebanggaan, dan yang kedua sebagai identitas nasional, yang ketiga sebagai alat perhubungan antara warga, daerah, budaya, dan agama. Nah, dan sebagai bahasa negara atau bahasa resmi negara, dan dia juga sebagai bahasa resmi negara, sebagai bahasa pengantar pendidikan, sebagai alat penghubung tingkat internasional, sebagai alat penyeimbang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, baik, semuanya dirasa sudah di penghujung pemaparan, dan mungkin saya cukupkan sampai di sini karena di sana dia sudah bahagia dengan yang lain. Mohon maaf jika pemaparan saya terlalu singkat. Semua itu bukan karena nggak ada waktu, tapi memang udah ada rasa jadi. Untuk apa lama-lama? Pepatah mengatakan jika ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Jika bila ada umurku panjang, percuma kalau nggak bisa balikan lagi. Nah, baik. Dan akhirnya saat ini izinkan saya